semua, udah lama banget ya aku nggak konten lagi. Mungkin udah bertahun-tahun deh kayaknya semenjak kontenku yang terakhir. Jadi kali ini aku tuh mau bikin video unboxing dari diecast Majorette. Memang agak lari ya dari yang biasanya tuh konten soal motor, tapi kali ini tuh aku bakal konten tentang ini, diecast. Jadi aku tuh memang sekarang mulai hobi untuk koleksi diecast kayak gini ya, khususnya yang skala 1:64. Sebenarnya sih udah lama, cuman dulu tuh nggak yang terlalu begitu apa ya sebutannya, nggak yang begitu terlalu fanatik banget. Cuman kalau sekarang ini ya mulai ketagihan lagi buat ngekoleksi diecast ukuran 1:64. Sebenarnya ada banyak ya, ada kayak Hot Wheels yang mungkin orang-orang udah umum tahu ya. Terus ada juga ini yang ada di depan aku nih sekarang tuh Majorette. Terus ada juga merek itu kayak Popres, ini contoh kayak begini ya. Dan ada juga merek lainnya ya, mungkin kayak Mini GT, Tarmac, Hino dan sebagainya. Cuman ya aku tuh cari yang memang menurutku tuh ya oke lah untuk di harganya, karena ya budgetnya juga pas-pasan, nggak yang begitu sultan juga, tapi ya harusnya sih kita bisa dapat yang bagus ya, asal pinter aja nyari-nyarinya. Jadi biar nggak kelamaan, kali ini tuh aku bakal unboxing Majorette yang kolaborasi dengan Galaxy Drift. Ini seperti yang kalian sudah tahu ya, mungkin udah banyak juga youtuber yang review. Jadi aku mungkin bisa jadi agak sedikit telat ya, cuman ya gak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali, at least aku coba konten lagi, balikin lagi. Tapi jangan khawatir, aku nggak bakal hanya konten soal diecast ini doang aja. Kedepan aku juga bakal balik kontennya lagi soal motor lagi, karena aku ada beberapa update juga soal motor aku. Jadi nantiin aja videonya, mungkin bakal aku update di next video kali ya. Tapi kali ini kita bakal lanjutin dulu untuk unboxing dari si Majorette X Galaxy Drift ini. Ya ini seperti yang kalian bisa lihat, ini tuh Nissan Silvia S15 spek R Aero, dan dia itu dapat juga Isuzu NPR ya. Jadi ini seperti yang kalian bisa lihat ya, ini tuh ada dua dalam satu paket. Jadi ada flatbed trucknya gitu, dan si mobil driftnya itu juga. Mungkin kalian bakal tahu sebenarnya Galaxy Drift itu juga sudah pernah juga kolaborasi dengan Majorette. Aku bakal nampilin fotonya kayak begini. Jadi ini tuh dianya Nissan GT-R R34 ya sebelumnya. Nah tapi yang sekarang mereka bikin kolaborasi baru lagi dengan Majorette dengan mobil yang berbeda, yaitu Nissan Silvia S15 yang ada di depan kita saat ini gitu. Kita coba unboxing ya, kita coba lihat ya seperti apa. Jadi ini bisa kelihatan ya, ini ada mobil, ini ada flatbed trucknya gitu. Oke, ini aku beli harganya di angka 259.000. Belinya tuh di Kit Station yang ada di kota Casablanca. Buat kalian yang pengen beli juga, ini tuh masih ada stoknya di Kit Station kota Casablanca. Kalau nggak salah, walaupun memang tanggalnya itu sudah lewat dari yang ditentukan, tapi tenang aja kok, stoknya masih banyak loh, udah kemarin di gantungan. Dan sebenarnya faktor uniknya adalah ini tuh nggak cuma bisa ditemukan di Kit Station yang ada di kota Casablanca guys, tapi ini tuh bisa juga kalian temukan di Kit Station kota Jakarta lainnya. Kayak kemarin tuh aku coba main juga ke Mall Kelapa Gading dan ternyata ada gitu. Cuma aku nggak tahu ya kalau di luar kota itu bakalan ada juga atau enggak. Tapi yang pasti kalau di Jakarta, di mall-mall yang lain selain kota Casablanca itu ada guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, ini tuh stoknya tuh masih banyak. Jadi nggak perlu yang kemakan digoreng harga, stok terbatas dan sebagainya, nggak. Karena aja ini tuh masih banyak kok stoknya gitu. Oke, langsung aja biar nggak makin lama-lama kita unboxing diecastnya.
berangkat ya. Ya ini mobilnya tuh bagus ya castingannya. Majority itu kalau menurutku sendiri secara kasat mata ya sekilas gitu tuh bagus sebenarnya. Castingannya tuh lumayan detail. Dia itu nggak yang ya buruk-buruk banget. Cuman ini tuh kalau kalian perhatiin ya, buat kalian yang tahu mobil aslinya dari Zeekr yang dipakai sebagai referensi untuk mobil ini cukup beda sama yang aslinya. Karena sementara kalau ini kayaknya yang versi standarnya ya guys ya, gitu. Jadi ini ya saya bagus. Tapi walaupun gitu ini sudah terlihat menarik ya dengan livery yang terbaru dari Garasi Drift ya. Ini ada kerjasama dengan Majoret ya. Ini ada 3 Majoret, ada merek-merek dari sponsor-sponsor lainnya juga. Terus ada tulisan Garasi Drift di sini, dan ini ada logo Z-Coaster ya, dan logo-logo lainnya di sini. Ya ini liverynya livery yang terbaru ya dari timnya si Garasi Drift ini sendiri, gitu. Oke, terus ini penampakannya kalau yang dari atas ya, cupnya seperti ini. Terus ini yang angkanya ya, nomornya si Zeekr deh kalau nggak salah. Terus ini ada tulisan Garasi Drift lagi juga, ada BSI, terus ada Z-Coaster juga dan sebagainya, gitu. Di sisi samping juga sama ya, kurang lebih sama ya sisi sebelahnya. Di belakangnya itu nggak yang terlalu banyak banget, cuman ada logo Garasi Drift sama ada tulisan Nissan Silvia dan logo Nissannya itu juga, gitu. Ya mungkin kalau dari kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau dilihat secara langsung itu kelihatan ya. Nah kalau untuk mobilnya itu sendiri ya, ini di bannya juga ada nih tulisan Majoretnya juga ya, jadi kayak semacam stiker gitu juga, sama kayak di mobil aslinya juga, gitu. Nah kalau untuk detail dari mobil ini sendiri, dari castingannya, selain tadi aku bilang ya proporsional dan skalanya itu juga ya oke lah dibandingkan yang lain gitu. Nggak jauh-jauh beda lah gitu, maksudnya nggak yang kalah-kalah banget, rapi, skalanya juga, proporsinya juga ya oke gitu. Terus yang aku suka tuh dia ini lampu depannya tuh dari Mika guys. Ini tuh bukan kayak dicat atau kayak pakai water decal gitu ya, tapi dia memang sudah langsung pakai Mika yang transparan, tapi ini warnanya kayak smoke gitu deh kalau ini sini, gitu. Aku nggak tahu ya kalau misalnya Majoret ngeluarin Silvia yang biasa regular ya, nggak yang kayak livery kayak gini, itu warnanya dicat hitam juga kah Mikanya si lampunya, atau warnanya bening gitu ya, nggak tahu sih. Kacanya kayak gini ya, rada kayak smoke gitu juga. Terus kalau bagian belakangnya itu kayak begini ya, cuman sayangnya tuh yang belakang ini Mikanya tuh lampu belakangnya tuh nggak pakai Mika, cuman pakai water slide decal gitu aja. Too bad ya, kalau misalnya Majoret bikinnya itu depan belakang sama-sama pakai Mika, mungkin bakal lebih tinggi lagi nilainya sih, karena nggak tahu kenapa. Menurut kalian aja deh. Kalau menurutku sih kayaknya lebih cakep lagi kalau misalnya dia tuh pakai Mika deh, kayak nanggung aja gitu, depan udah pakai Mika plastik gitu, yang di belakang tuh masih pakai water slide decal. Nih buat tim Majoret nih yang nonton video ini, kalau nonton ya, nih lampunya nih sekalian, jangan nanggung-nanggung gitu. Oke. Ya terkait lampu ini juga sebenarnya juga kayaknya hampir di semua diecast punyanya keluaran Majoret itu memang kayaknya depan doang yang dikasih kaca gitu ya, plastik Mika gitu. Sedangkan yang belakang itu dia water slide decal. Aku tuh punya beberapa ya dari Majoret. Contoh ini ada Corvette Z8 ya, Z8 atau berapa gitu. Ini sama, belakangnya tuh water decal, depannya itu plastik Mika kayak gini. Itu cakep loh. Terus ada juga ini ada Ford Mustang Dark Horse juga ada. Ini depannya udah Mika ya, tuh depannya di Mika, tapi belakangnya sama gitu.
masih waterslide decal. Sayang banget. Kalau kemarin itu Mika buatnya dari Mika, pasti bakal perfect banget sih. Oke, balik lagi ke ini. Terus yang jadi nilai plus dari si ini ya, dia itu bisa openable part kayak gini. Ini pintunya bisa dibuka ya, jadi interiornya bisa kelihatan lebih jelas lagi ya, tuh. Bisa kelihatan lebih jelas gitu. Sama yang di bagian kanan juga sama gitu. Walaupun mungkin ya kebukanya nggak yang kayak gimana banget ya, rada agak aneh to be honest bentukannya, cuman ya jadi ini plus tambahan lah buat sebuah diecast yang harganya nggak begitu mahal, masih terjangkau, tapi ada gimmick-gimmick kayak bisa kebuka gitu. Aku nggak tahu menurut kalian ini bakal jadi nilai tambah atau enggak, tapi menurutku sih ya ini ya ada nambah nilai lah dari yang biasa-biasa gitu. Karena kalau kayak Hot Wheels kan dia nggak bisa tuh hanya kayak gitu aja, kecuali kita mungkin beli Hot Wheels yang seri premium atau apa. Kalau nggak salah sih ada yang bisa openable part gitu, sama bisa dilepas pasang gitu kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya gitu. Terus ya ini ada suspensinya juga ya, ini ada suspensinya juga. Ini kalau kalian lihat di sini itu ada kayak semacam per yang menghubungin gini, jadi ya ini ada suspensinya ya, jadi enggak yang muter biasa gitu aja. Ini bannya bisa muter ya, tuh bannya bisa muter gitu. Dan ada cerminnya. Ada cerminnya. Kebanyakan mobil-mobil diecast skala segini tuh nggak banyak ya cerminnya, jarang banget gitu. Apalagi Hot Wheels itu jarang pakai cermin ya. Kalaupun ada, kalau nggak salah tuh biasanya mobil-mobil yang rada premiumnya sih, seri-seri yang rada premiumnya. Karena yang Hot Wheels yang biasa itu jarang aku temuin tuh ada yang ada yang enggak, kayak ya sesuka-sukanya Hot Wheels aja sih untuk bikin castingannya kalau menurutku. Tapi ya kalau ini tuh ada, walaupun memang nggak ada reflektornya ya, jadi hanya sekedar bentukan kayak cermin itu aja, tapi ya lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Oke, terus oh ya, tadi aku lupa di bagian belakangnya itu untuk mufflernya ya. Untuk mufflernya itu dia cuman jadi satu aja sama bagian plastik bawah dari si diecastnya itu sendiri, dan nggak dicat sama sekali. Jadi ya oke lah ya wes, harganya juga nggak seberapa. Nah ini untuk spoilernya menurutku oke, karena apa? Biasanya kalau diecast kayak Hot Wheels ya, ada bagian yang di spoilernya ini kayak penyangganya tuh tebel banget, atau bahkan sama mereka itu dibikin full block kayak gitu, jadi nggak bolong-bolong kayak gini guys. Aku nggak tahu kenapa ya, Hot Wheels sering banget bikin kayak gitu. Kalian nggak tahu deh, kalian perhatiin atau enggak gitu. Tapi yang pasti beberapa kali aku beli Hot Wheels yang ada spoilernya itu pasti selalu kayak gini. Sama Tomica juga pun mirip sama kayak gini juga. Kayak Hot Wheels Tomica itu juga beberapa serinya dia itu ada yang memang kayak dibikin blok kayak gitu, nggak dibikin bolong gitu. Sayang banget gitu, padahal secara harga mungkin udah oke ya, maksudnya lumayan ya terjangkau, dan secara detail juga termasuk bagus ya. Tapi sayang banget gitu, kayak Tomica tuh nggak bisa kayak gitu. Oke, kita terlalu jauh banget gitu sampai ke Tomica. Nah ini kurang lebih bawahnya kayak gini, nggak yang terlalu gimana, nggak ada detail jalur muffler dan sebagainya. Kalau Hot Wheels mungkin ada ya, dia itu untuk jalurnya di mana-mana aja gitu. Tapi kalau ini itu nggak ada. Sini tuh hanya ada kayak semacam tulisan-tulisan misalnya made in Thailand. Terus ini ada dia itu Nissan Silvia S15. Terus ini ada logo Majorette dan sebagainya. Gitu guys. Paling itu aja untuk yang si mobilnya ya. Oke. Terus kita lanjut ke ini flatbed trucknya ya. Nah ini mobil truknya itu dia bisa digerak-gerakin ya guys. Nih flatbednya tuh bisa digerak-gerakin kayak ini. Tuh, ini juga bisa digerak-gerakin. Jadi kalau misalnya mau naikin tuh gampang.
ya. Ini tuh kalau mau dinaikin tuh gampang, bisa ditutup, bisa dibuka, dan ini juga bisa diturunin kayak gini gitu. Cuma memang ini tuh rada ya rada longgar ya, aku nggak tahu kenapa, tapi ya ini rada longgar, jadi hati-hati aja buat kalian yang mungkin tangannya rada gimana gitu ya, mungkin agak hati-hati aja buat ngebukanya. Aku sendiri juga rada ringkih sih ngeliatnya ini tadi. Oke, apa-apa. Terus ini dia di atasnya yang si flatbacknya itu ada lampu kayak sirine gitu ya, rotator gitu. Ini warnanya kuning oranye kayak gitu. Terus dari sisi samping dari si mobilnya itu ada logo Galaxy Drift ya, livery yang sama seperti yang tadi di diecast-nya ini ya. Untuk mobil balapnya si Zico ada juga nih kayak gini ya, tuh sama ya. Terus dia sampai ke depan juga ada juga liverynya. Ini di pintu pengemudinya tuh ada ini tulisan juga G-Coaster ya gitu. Nah ini ada cermin juga, oke, ada cermin ya. Terus bannya ini muter ya, ini bannya muter. Bannya tuh dikasih ini btw, kasih kayak warna merah gitu nih di pinggiran envelope-nya gitu. Walaupun memang nggak terlalu detail banget sih, tapi ya nice to have lah gitu. Terus kita lanjut ke bagian depannya. Ini bagian depannya itu nggak terlalu detail ya guys sebenarnya. Ini tuh mobilnya mobil Isuzu, sini ada tulisan Isuzu ya. Terus ini ada grill depannya tuh, dan ada ya semacam untuk kayak bentukan lampu ya. Ini dari water slide decal. Sayang banget dia nggak ada detail lampunya kayak Mika juga, jadi hanya dikasih water slide decal gitu doang aja khusus untuk bagian lampu. Sampingnya juga sama, ini kacanya tuh warna smoke ya, itu bisa kelihatan mungkin detailnya dalam apa namanya kabin dari si mobil truknya. Aku nggak tahu ya di kamera tuh bakal kelihatan atau enggak, tapi sih kalau secara langsung tuh kelihatan banget itu ada kabinnya gitu. Terus samping yang kanan kiri ini bisa kelihatan kayak gini ya, tuh sama aja kayak sisi satunya lagi. Terus yang bagian belakang seperti ini, dan ini yang menurutku rada kurang sih, dia nggak ada detail kasih water slide decal untuk di bagian lampu belakangnya gitu. Jadi hanya bentukan kayak gitu aja guys ya. Jadi secara bentuk sebenarnya sudah ada, cuman dianya nggak dikasih kayak water slide decal buat ngasih tahu ini tuh ada lampunya nih di belakang gitu. Ya overall sih sebenarnya standar lah ya, nggak yang terlalu gimana-gimana, tapi nice banget udah dapat flatbed, karena jarang banget ada yang jual flatbed tuh kayak gini murah gitu ya. Biasanya tuh harganya juga lumayan mahal kalau jual beli flatbed itu uang aja gitu. Di bagian bawahnya ini kayak gini, dia ada detailnya, ini ada mufflernya ya, kayak jalur-jalurnya gitu. Terus ini ada gardennya dan sebagainya. Terus ada logo, terus ada itu apa tulisan Isuzu gitu, N series ya, apa sih namanya, N series nggak tahu deh. Terus kayak in Thailand dan sebagainya. Terus ada logo Maserati gitu guys. Oke ya, nih kurang lebih kayak gini ya guys. Ini kalau saya dinaikin ya, ini bisa dinaikin ya, tuh naik sep tutup aja. Oke, jadi deh. Dan ini tuh dia ada kayak semacam tempat untuk rodanya ya, jadi buat mastiin tuh mobilnya tuh nggak gerak-gerak tuh. Ada tempat buat roda belakang, jadi kalau misalnya pun ditutup itu kayak gini letaknya, itu dia nggak bakal gerak-gerak tuh. Dia nggak bakal gerak-gerak gitu. Oke ya, itu aja untuk video unboxing dari si diecast Majorette X Galaxy Drift ya. Itu aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel aku ini. Nantikan video selanjutnya. I'll see you guys on the next video. Bye bye. Bagus loh padahal, kurang ini doang.